Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat Sadaqallahul Azim. Amma ba'du. Jamaah salat Aisyah yang dirahmati Allah, marilah pada kesempatan ini kita memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat kita ditambah, agar rezeki kita senantiasa barokah, agar usia kita manfaat dan barokah. Maka perbanyaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hati meyakini semua anugerah pemberian Allah, dengan lisan kita senantiasa mudah gemar dan senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan dengan perbuatan kita dengan memenuhi perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, serta mengamalkan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pengertian syukur yang sebenar-benar. Selanjutnya kita juga senantiasa gemar bersolawat. Tiada henti kita bersolawat. Yang wajib adalah di solat yang 5 waktu, di tahiyat akhir kita memanjatkan solawat. Dan di waktu-waktu yang lain kita juga bersolawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah orang yang gemar bersolawat, dia akan dimudahkan urusannya, karena dia memenuhi perintah Allah sekaligus dia mencerminkan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul begitu cintanya kepada kita, sampai menjelang wafatnya Rasulullah menyebut kita ummati, 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 umatku. Bagaimana nasib umatku, umatku? Maka kita jangan bertepuk sebelah tangan. Rasul begitu cintanya kepada kita, tapi kita tidak begitu cinta kepada Rasulullah. Perbanyaklah diantaranya dengan bersolawat. Selanjutnya pada kesempatan ini saya diberi amanah oleh BKM dan juga yayasan untuk menyampaikan peringatan nuzulul Quran, hikmah nuzulul Quran. Jadi mohon jamaah bersabar sejenak untuk menyampaikan yang harusnya jatahnya adalah ketua BKM. Tapi karena BKM ketuanya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala biqaulina inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau Bapak Kiai Haji Mas'udin. Kita doakan kepada beliau mudah-mudahan amal ibadahnya diterima, dosa-dosanya diampuni, dan mudah-mudahan wafat dalam keadaan husnul khatimah dan kelak ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Saya sebagai wakilnya yang diamanahi oleh ketua yayasan, ketua umum yayasan untuk memandu sementara BKM Masjid Mujahidin ini. Pada kesempatan ini menyampaikan di antara hikmah nuzulul Quran. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ada beberapa kewajiban kita terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah mengimani, mempercayai, meyakini. Sebagaimana dalam hadis yang sangat masyhur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hadis Arba'in Nawawi juga ada di awal-awal itu.
yaitu yang kemudian dirumuskan oleh para ulama menjadi rukun iman, yaitu rukun iman yang keempat, amanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Jadi langkah pertama kita kepada Al-Quran adalah mengimani, mempercayai bahwa itu adalah wahyu Allah. Apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW lewat perantaran malaikat Jibril, yang membacanya termasuk ibadah. Jadi satu-satunya bacaan di dunia ini yang membacanya dihitung sebagai ibadah per huruf hanya Al-Quran. Maka kita harus yakin kepada Al-Quran itu sendiri. Kemudian yang kedua, yaitu dengan kita mempelajari Al-Quran. Mau dimulai dari mana kita mempelajari Al-Quran? Usia sudah tua kayak gini ya Pak ya, tapi kita harus terus belajar. Jangan pernah berhenti untuk belajar Al-Quran. Mulai dari membacanya, mulai dari kita menerjemahkan atau mengartikannya. Minimal Bapak Ibu jamaah sekalian di rumah ada terjemah. Ada ya Bapak Ibu ya di rumah ya. Yang belum punya nanti atau besok beli. Murah, tidak berapa harganya. Paling tidak kita selama hidup pernah membaca terjemah Al-Quran. Syukur kalau kita memiliki kemampuan tafsirnya. Wah, tafsirnya bahasa Arab saya nggak bisa, bahasa Indonesia banyak. Tafsir Al-Misbah karya Profesor Quraisy Shihab. Oh, saya nggak bisa bahasa Indonesia, bisanya Jawa, ada. Kitab Al-Ibriz kalangan Mustafa Bisri Kiai Haji dan lain sebagainya, dari An-Nur Hasbi As-Siddiqi, kemudian tafsir Al-Azhar dari Profesor Hamka dan lain sebagainya. Tapi saya nggak bisa beli Pak. Kita bisa, oh sekarang di HP kita bisa ada lengkap itu, bisa download atau online kita melihat langsung. Minimal kita mempelajarinya sedikit demi sedikit. Syukur kalau kita memiliki kemampuan untuk belajar ulumul Quran. Tapi ini butuh waktu dan butuh pemandu khusus, yaitu bagi teman-teman yang mungkin sedang kuliah di Rosah Islamiyah pada ilmu-ilmu Al-Quran yang sangat banyak itu. Nah, ini kewajiban kita yang kedua jamaah sekalian. Kemudian yang ketiga, ini yang paling berat. Ya, semuanya berat, tapi ini yang paling berat, mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Sedikit demi sedikit yang kita ketahui dari Al-Quran, apa yang pernah kita baca, apa yang pernah kita dengar, apa yang pernah kita pelajari, apa yang pernah kita tangkap, kita amalkan sedikit demi sedikit. Bapak-bapak, ibu-ibu, siapa biasanya di YouTube melihat tafsir Al-Quran? Silakan, pesan-pesan Quran sekarang banyak sekali di media-media online ataupun kita lewat pengajian-pengajian semacam ini. Yang mungkin ada di sini teman-teman yang gemar mendengarkan tausiah Gus Baha, ya, itu orang yang sangat alim itu dari kalangan Nahdlatul Ulama. Beliau sangat bagus menerangkan tentang Al-Quran. Dia hafal Al-Quran, bahkan kitab-kitab fikih baik modern maupun klasik hafal Gus Baha, Kiai Haji Bahauddin itu. Atau mungkin ada yang suka dengan Ustadz Adi Hidayat, itu juga bagus. Atau dua-duanya, atau siapa, silahkan kita mempelajari Al-Quran tiada henti. Atau yang sedang kuliah, ada dosen-dosen yang mengasuh ulumul Quran atau tafsir Al-Quran, baik tafsir birra'yi, tafsir maudhu'i, tafsir tematik dan sebagainya, silahkan kita amalkan sedikit demi sedikit. Dulu ada seorang ulama dari Jogja mengajarkan surat Al-Mangun itu 3 bulan, udah hafal santrinya. Surat Al-Mangun pun hafal Pak Kiai, pun ngertos artine niki para sederek sampun Bapak Kiai, sampun mangertos terjemahe, sampun tafsire sudah, mpun diamalaken napa dereng? Pada meneng. Nggih dereng. Kemudian ditugasi itu para santri supaya ke pasar Beringharjo, ke sekitar Malioboro.
mencari orang miskin, mencari gelandangan. Untuk apa? Disantuni. Dalam rangka apa? Mengamalkan surat Al-Ma'un. Atau mungkin nanti pada materi, pada pelajaran, pada ayat yang lain kita bisa mengamalkan sedikit demi sedikit. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian yang berikutnya, ini kita berusaha menghafalkan semampu kita. Ini beliau Pak Saiful Anam, beliau Ustaz Zain Muzaki. Beliau adalah seperti suara-suara Quran yang sangat indah kita dengarkan. Tapi kita jangan berkecil hati. Kita juga harus bisa berusaha untuk menghafal Al-Quran sak bisane, sak tekane, sak kobre, sebisane. Mulai dari yang pendek, dari An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Kausar, dan seterusnya, mungkin sampai yang panjang. Insya Allah kita. Ini putranya Pak Saiful ini ada yang hafal 30 juz, insya Allah. Menjadi ulama sekarang. Kemudian juga yang kedua juga begitu, faqih di dalam pelajaran agama. Juga mungkin putra putri bapak ibu sekalian, anak saya ini yang saya bawa juga insya Allah hafal 2 juz, dan seterusnya dan seterusnya. Mari kita menghafal Al-Quran sebisane, semampune. Kita upayakan terus. Lalu yang berikutnya jemaah sekalian, kewajiban kita adalah mengajarkan Al-Quran. Saya tanya sama jamaah sekalian ini, bulan Ramadan mengajarkan Al-Quran napa mboten? Menyuruh anak kita membaca Al-Quran apa tidak? Saya setiap waktu ketika anak saya ada kesempatan baca Quran, orang ketang selembar rong lembar lumayan, kita dengarkan sambil kita menyimak bacaan ayat suci Al-Quran anak-anak kita. Barangkali ada yang salah, ada yang kurang panjang, kurang pendek, gunnahnya ada yang kurang, dan seterusnya. Inilah kita perlu mengajarkan Al-Quran kepada generasi kita. Maka Rasulullah menyampaikan, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah yang mengajarkan Al-Quran, yang belajar Al-Quran maksudnya, dan mengajarkan Al-Quran. Mari kita mungkin merasa hebat, punya jabatan tinggi, punya harta yang banyak, oke lah. Tapi apakah kita punya investasi dalam kita mensosialisasikan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengajarkan Al-Quran? Kalau kita tidak bisa mengajar, kita harus bisa mencari guru yang bisa mengajar. Prinsip kita begitu. Kalau kita tidak bisa memberi, carilah orang yang bisa memberi. Kalau kita tidak bisa mengajar, carilah orang yang bisa mengajar. Jangan sampai kita berdiam diri, berpangku tangan. Apalagi di era seperti sekarang ini, kita harus terus giat di tengah modernisasi, globalisasi, dan seterusnya. Manusia cenderung individualis, terlalu asik dengan dunia maya. Kita harus support terhadap dakwah Al-Quran, sehingga kemudian sekarang muncul istilah generasi Qurani, generasi yang bermental Al-Quran, yang memiliki spirit Al-Quran. Mereka yang dalam bahasa Al-Quran disebut, tadi disebutkan juga, yaitu generasi ulil albab, orang-orang yang berpikir. Inilah yang diharapkan. Maka dari itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kewajiban kita diantaranya terhadap Al-Quran adalah demikian itu. Yang selanjutnya, kita dalam membaca Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, berdialog dengan Al-Quran, apa yang akan kita ambil? Mari coba kita lihat sejenak yang saya sampaikan sebagai tambahan di kesempatan malam hari ini, yaitu tentang nama-nama Al-Quran. Nama-nama Al-Quran itu banyak sekali. Ada ulama yang menyebutkan itu ada 90 nama Al-Quran, nama lainnya. Sekaligus itu sebagai nama lain, sebagai sifat, sebagai fungsi dari Al-Quran. Ya. Kemudian juga ada lagi yang menyebut 55 nama Al-Quran. Banyak sekali nama Al-Quran sebagai fungsi
sebagai nama lain atau sebagai penekanan dari Al-Quran. Ada lagi ulama yang menyebutkan ada 46 nama lain Al-Quran selain Al-Quran itu sendiri. Kemudian ada lagi Al-Fairuz itu menyebutkan ada 100 nama. Oh, banyak sekali. Di antaranya saya akan menyampaikan sedikit, tidak banyak-banyak. Nanti kalau banyak bisa sampai malam. Ya. Yang pertama adalah Alkitab. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat-ayat awal kita hafal semuanya. Zalikal kitabu la raiba fi. Inilah Alkitab yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Apa itu Alkitab? Yaitu yang ditulis atau buku. Maka kita berusaha supaya dengan Alkitab ini kita menjadi lebih bersemangat untuk gemar membaca. Sebagaimana nama Al-Quran yang kedua itu sendiri, yaitu Al-Quran, yang berarti adalah bacaan, atau dalam arti yang lain adalah mengumpulkan. Quran itu untuk dibaca. Maka ketika ada pengantin yang menyerahkan Al-Quran, itu adalah simbol sebenarnya. Itu tidak lazim pada zaman Nabi, tapi sekarang menjadi kebiasaan ya. Mas kawinnya apa mas? Seperangkat alat sholat ya, ditambah dengan Al-Quran itu sendiri. Itu adalah simbol bahwa kita ini harus gemar, harus senang membaca Al-Quran. Habis jadi pengantin, Quran sebagai mas kawinnya, kemudian disimpan rapih, jarang dipakai, bahkan mungkin masih dibungkus segelnya. Bukan itu, tapi hendaknya dibaca oleh suami, dibaca oleh istri Al-Qur'annya itu, agar memberikan pencerahan dan keberkahan bagi keluarganya. Keluarga yang sering membaca Al-Quran akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dinaungi oleh para malaikat, dan ini adalah di antara sebaik-baik rumah, yaitu dengan dihiasi bacaan Al-Quran. Di samping tanda-tanda yang lain, dia memelihara anak yatim dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah az-zikr, pemberi peringatan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr, lalu kami benar-benar memeliharanya. Jadi Al-Quran ini disebut sebagai memberi peringatan. Apa itu peringatan? Peringatan itu ada dua. Satu basiron, yang kedua nadhiron. Basiron itu apa? Kabar berita gembira. Wong sing beriman, mengko arep pada mlebu surga, sediakna bidadari, di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir, dan itu kabar-kabar yang berita gembira. Tapi juga ada kabar yang namanya wa'id, sing meden-medeni, sing ora beriman, orang kafir, orang fasik, orang munafik bakal dilebokna maring geni neraka. Ya, bagaimana dalam surat Ibrahim itu, yang namanya neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi nanti kalau ada yang di neraka itu, dia akan berteman dengan batu, dia akan dipanaskan dengan batu, yang dijaga oleh malaikat yang tidak pernah membantah perintah Allah dan senantiasa menuruti kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pemberi peringatan. Lalu yang keempat, Al-Furqan. Al-Furqan itu artinya pembeda. Jadi Al-Quran ini adalah bagaikan kacamata yang bisa membedakan, yang bisa melihat dengan jelas warna hitam, warna hijau, warna kuning, dan warna lain sebagainya. Jelas dia. Nah, dengan Al-Quran ini menatap dunia itu dengan jelas. Oh, yang namanya nutup ngaurat itu bagus, yang namanya pakaian seksi itu maksiat, tidak boleh. Itu melihat kacamatanya jelas. Al-Furqan ini pembeda. Maka kita hendaknya menjadikan Al-Quran ini sebagai spirit membedakan kebaikan dan kebenaran, yang hak dan batil, dan seterusnya dan seterusnya. Melihat dunia, melihat perbuatan, melihat situasi dengan perspektif Al-Quran.
Nah, yang kelima jemaah sekalian yang dirahmati Allah, yaitu sebagai al-qalam atau bahasa kita al-kalam ya, al-qalam. Artinya adalah yang tertulis, yang ditulis, dikarenakan Al-Qur'an dapat mempengaruhi akal orang-orang yang mendengarkan untayan kata-katanya. Maka kita berusaha supaya kita ini kalau ada sesuatu yang kita sok lupa itu dicatat. Sebagaimana pesan Allah dalam surat Al-Alaq di awal-awal itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi kita berusaha mencatat. Atau kalau biasanya saya rekam pakai video, nanti saya upload biar nanti banyak orang yang bisa melihat. Mungkin di sini tidak banyak yang mendengarkan, hanya mungkin 100, 200. Mungkin nanti di video bisa banyak yang menonton, 200, 500, bahkan mungkin bisa ribuan. Inilah jemaah sekalian, dalam rangka kita mengabadikan sebuah kebenaran, dalam rangka kita mensiarkan sebuah kebenaran dan seterusnya. Yang terakhir, ini sebagai penutup dari hikmah nuzulul Quran. Al-Quran itu disebut sebagai an-nur, sebagai cahaya, penerang. Kalau kita hidup di dunia ini tidak ada cahaya, betapa gelapnya. Panjenengan memikirkan, coba bayangkan orang hidup dalam kegelapan bagaikan dia matanya tidak bisa melihat. Bagaimana rasanya? Sedih sekali. Nah, sekarang banyak orang yang tidak mau berinteraksi dengan Al-Quran itu hidupnya gelap gulita. Maka dalam berbagai kesempatan para ustadz, para kiai sering menyampaikan minaz zulumati ilan nur. Kita bergerak dari kegelapan menuju kepada cahaya, kepada yang terang benderang. Lampu ini sangat bermanfaat bagi kita untuk menerangi kita. Kita naik motor, naik mobil, naik apa saja harus ada sinarnya, harus ada lampunya. Kita mau mencari sesuatu, arep goleti barang sing ilang nang aring ngisor amben, harus ada sinarnya. Ora sinar bisa bahaya. Nyari gramak, malah anak kalah jengking, cokot kalah jengking. Wah, bahaya. Tapi kalau ada sinarnya kita jelas. Hidup itu begitu. Jadi kita harus ada panduan yang jelas. Apa itu? Yaitu Al-Quran, yang nanti kita akan melihat, akan membaca, mempelajari pendapat para ulama, pendapat para ahli tafsir, kemudian kita bisa mengamalkan sedikit demi sedikit. Inilah jamaah sekalian diantaranya nanti yang saya sampaikan ini bisa diteruskan kembali oleh jamaah sekalian di rumah masing-masing dengan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Ini mudah-mudahan menjadi amal soleh, amal jariah bagi Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Semoga dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terakhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau agak mengganggu, ini agak lama nggak seperti biasanya 5 menit 10 menit. Ini terima kasih, mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.